Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ibu. Sehat semua? Sehat. Kelihatannya ada yang tidak hadir ini Bu, lihat. Siapa aja yang nggak hadir? Areta. Areta kenapa? Sakit? Sakit. Kemudian? Dwi Intan apa? Sakit. Satu lagi? Sakit juga. Oke, ketiga temannya sakit. Nanti kalau kita berdoa, kita doakan supaya mereka cepat sehat. Kemudian nanti hari Senin bisa bergabung lagi dengan kita, ya kan? Oke, mana ketua kelasnya? Oke, pimpin doanya, Nak. Doa mulai. Nah, coba lihat dulu di bawah mejamu ada sampah nggak? Udah bersih nggak? Nggak ada. Oke, buku-bukunya dilengkapi, dikeluarkan penahnya, supaya kamu siap untuk belajar. Udah? Are you ready? Ready. Oke, apa kabar kelas KKA? Luar biasa. Penuh semangat. Yes. Oke, tepuk hebatnya dong untuk kita semua. Hebat. Oke, nah anak-anak ibu sudah lihat semuanya di depan. Kali ini kita belajar materi berpikir komputasional. Ya, apa Nak? Berpikir komputasional. Ya, nah apa itu berpikir komputasional? Nanti kita akan pelajari. Nah, namun kita lihat dulu ini, ya. Pernah nggak kalian bingung harus mulai dari mana saat mengerjakan sesuatu? Siapa yang pernah bingung? Angkat tangannya. Misalnya kamu kan mau mengerjakan sesuatu, aduh gimana ya? Mau mulai dari mana ya? Pernah nggak? Pernah. Sama ya, ibu juga pernah. Kemudian coba bayangkan, kalau kamu ingin membuat teh obeng, tahu nggak teh obeng? Pernah minum? Suka teh obeng? Suka. Bapak saja yang harus kamu lakukan. Coba kalau aku mau buat teh obeng, apa ya yang harus aku lakukan? Menyiapkan bahan. Ya, menyiapkan bahan. Apalagi? Bahannya apa aja? Teh. Air. Air apa ini? Air panas. Kemudian? Gula. Apa lagi? Es batu. Udah, itu bahannya. Setelah itu diapain? Apanya yang diaduk? Tehnya. Langsung diaduk itu tehnya. Langkah pertama apa? Tuangkan air panas ke dalam gelas. Langsung celupkan bubuk tehnya ke dalam gelas. Apa lagi? Berikan gula. Yang suka manis, berikan gulanya yang banyak. Yang nggak suka manis, sedikit. Setelah itu, aduk. Lanjut. Berikan es batu. Lanjut. Minum. Ya kan? Berarti ada langkah-langkah. Coba kamu urutkan kegiatan pagimu. Dari bangun tidur sampai berangkat ke sekolah. Coba urutkan dulu dalam hati. Nanti kalau sudah, tunjuk tangannya. Dari bangun pagi tadi kamu ngapain? Kaitkan dengan 7 KAIH. Apa KAIH yang pertama? Bangun pagi. Bangun pagi, saya langsung mandi, habis itu beribadah, sedikit olahraga seperti loncat-loncat, dimanapun. Makan, persiapkan buku-buku di sekolah, baru itu berangkat ke sekolah.
Siapkan bukunya pagi-pagi. Kadang sih malam terus dicek lagi. Oke, dicek lagi takutnya ada yang ketinggalan. Oke, berikan dong tepuk kerennya dengan Mita. Keren. Nah, kalau kita belajar kan tentu harus ada manfaatnya kan? Ya, apa sih manfaatnya? Nah Ibu perhatikan ini manfaatnya. Berpikir komputasional itu untuk melatih logika dan kreativitas. Kamu bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis ya. Anak-anak Ibu harus punya pemikiran yang kritis dan inovatif. Nih, inovatif ya dalam setiap aspek kehidupan. Ya, jadi kalau ada masalah, berpikirlah secara komputasional. Nah, nih berikutnya, ini tujuan pembelajaran kita ada 2 ya. Kalau kita belajar, kita punya tujuan. Kita harus tahu manfaatnya. Nih, nampak nggak semuanya tuh? Nah, murid, ya, kamu kan murid. Murid dapat mengurutkan beberapa langkah dalam proses pemecahan masalah secara sistematis. Kemudian yang kedua, murid dapat memecahkan masalah sederhana dengan menerapkan prinsip berpikir komputasional. Kita punya rencana kegiatannya. Kegiatan kita ini ya, setelah ini nanti kamu akan kerja kelompok. Berarti setiap anggotanya berdiskusi. Setelah itu hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas. Kemudian observasi kerja kelompok. Ini nanti Ibu lakukan. Ya, Ibu akan observasi aktif nggak dia di kelompoknya. Isi nggak dia, itu ya. Coba anak Ibu amati dulu video berikut ini ya. Tuh, perhatikan. Perhatikan apa yang dilakukan, langkah-langkahnya. Mau buat apa dia? Apa masalahnya? Ya, diperhatikan. Oke, jadi kan? Yang pertama apa, Nak? Membuat jus alpukat. Masalahnya apa? Masalahnya tentu bagaimana cara membuat jus alpukat yang enak. Ya, tadi yang pertama apa? Belah 2. Langkah keduanya, keluarkan bijinya. Yang ketiga, keruk daging alpukatnya pakai sendok dan masukkan ke dalam blender. Lanjut, tambahkan gula dan susu kental manis. Terus tambahkan lagi air. Kemudian di blender. Setelah itu dituang ke gelas, baru boleh disajikan untuk diminum. Ya, ingat langkah-langkahnya. Terus yang kedua, apa tadi? Iya, bagaimana cara menyeberang jalan. Masalahnya bagaimana sih cara menyeberang jalan yang benar? Karena kalau salah menyeberang tadi ada sanksinya kan? Iya. Nah, ada sanksinya tadi. Nah, ayo langkah-langkahnya apa tadi? 4T. Tunggu sejenak. Yang kedua, tengok kanan dulu. Tengok, mana kanan? Tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan lagi, baru menyeberang. Dan menyeberangnya juga harus hati-hati. Nah, baik, apa sih berpikir komputasional itu sebenarnya? Nah, ini kan juga sudah dipelajari di informatika ya. Nah, nih, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir sistematis. Untuk apa? Memecahkan masalah, layaknya seorang ilmuwan komputer. Namun ingat, berpikir komputasional itu bukan berarti kita ini seperti komputer atau robot, ya, melainkan
Kita harus berpikir cerdas. Jadi anak-anak yang cerdas. Mau nggak anak yang cerdas? Anak-anak yang teratur dan logis. Misalnya tadi saat membuat teh obeng, ada urutan langkah yang harus diikuti. Itu adalah contoh berpikir komputasional, yaitu memecahkan masalah dengan langkah-langkah terstruktur. Jadi udah paham ini apa itu berpikir komputasional? Sudah. Berpikir secara cerdas, ya kan? Teratur dan logis, secara sistematis. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah. Komputasional ada berapa ini? 4 langkah yang harus kamu ikuti atau lakukan. Yang pertama itu adalah dekomposisi. Dekomposisi itu apa artinya? Membagi masalah. Bagi masalahnya menjadi bagian-bagian kecil, kemudian susun agar lebih mudah ditangani satu persatu. Yang kedua, ini adalah pengenalan pola. Mencari pola masalah. Apa sih polanya gitu kan? Nah, temukan pola masalah dengan bertanya, apa masalah ini mirip dengan masalah yang pernah saya hadapi sebelumnya ya? Oh iya, kalau kamu sudah pernah menghadapi masalah sebelumnya, tentu sudah punya pengalaman kan untuk memecahkannya kan? Iya, jadi kenali polanya. Kemudian yang ketiga, pilah informasi penting. Itu namanya abstraksi. Pilah dan fokuslah pada informasi penting untuk menyelesaikan masalah dan abaikan yang tidak berkaitan. Nggak ada kaitannya, abaikan. Yang terakhir, menyusun langkah penyelesaian masalah yang disebut dengan algoritma. Buatlah solusi langkah demi langkah. Tadi kan ada itu buat teh obeng apa langkah-langkahnya. Kemudian evaluasi keberhasilan. Oh, teh obeng yang kubuat ternyata kemanisan. Tadi berapa ya gulanya? 3 sendok. Ya pantas kemanisan. Berarti besok membuat teh obeng masih 3 sendok lagi? Tidak. Jadi kenali ya, itu dia. Ya, evaluasi. Setelah kamu selesai melakukan yang 4 ini, kemudian dia evaluasi. Sampai di sini bisa, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Kalau tidak ada, kita bekerja kelompok lewat LKPD. Nah, anak-anak ibu kan sudah duduk di kelompoknya masing-masing nih. Nah, sekarang ibu bagikan satu kelompok, satu LKPD. Tapi kamu berdiskusi ya. Nih, kelompok sebelah tolong kirimkan. Nih, 2 kirim ke belakang. Ini juga kirim ke belakang. Kemudian ini kirim ke belakang. Ayo, ini. Oke. Silakan, waktunya 15 menit. Perhatikan pertanyaan-pertanyaannya ya. Kamu disuruh memilih salah satu dari yang 4 ini. Diskusikan ya. Kemudian situasi apa yang dipilih? Halo? Ada 4. Kemudian kamu pilih yang mana? Misalnya kan kelompok 1 pilih apa? Belum tahu. Nanti misalkan membuat jus mangga, tulis. Apa masalah dalam membuat jus mangga? Kemudian apa tujuannya? Kamu buat jus mangga tujuannya untuk apa? Terus langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya itu kamu gambarkan dengan simbol, itulah yang disebut dengan algoritma. Ya, aktif semua. Ibu akan menilai keaktifan. Kelompok kalian apa yang mau dipilih? Nanti dibuat di situ ya. Nah, situ aja dicatat. Dan disepakati mau pilih apa, yang mana? Dah, milih apa, yang mana? Oke, tuliskan nomor 4. Sebelum kalian pikirkan. Ini kan? Apa masalahnya yang nomor 4 itu? Masa kotor. Membersihkan ruang kelas. Ya, bagus. Tujuannya apa? Supaya kelas bagus, seperti itu. Jangan gitu. Itu dibaca.
Udah tetapkan yang mana dipilih. Buat membersihkan ruang kelas. Terus ada ini kelompok 3. Masalah mana? Oke, membuat jus mangga. Apa masalahnya? Bagus. Untuk apa? Apa tujuan membuat jus mangga? Kamu minum jus untuk apa? Tuliskan. Tuliskan. Tujuannya untuk apa? Kamu buat jus untuk apa? Seperti itu ya. Dipikirkan. Terus langkah-langkahnya apa? Kalian diskusikan. Kan nomor 4, membersihkan ruang kelas. Apa masalahnya? Itu kenapa kelasnya mau dibersihkan? Diskusikan. Terus tujuannya apa? Kelas itu dibersihkan untuk apa? Itu didiskusikan. Terus bagaimana langkah-langkahnya? Waktunya sekarang presentasi. Situasi yang dipilih, membuat jus mangga. Apa masalahnya? Cara membuat jus mangga. Apa tujuannya? Langkah 1, mangga dikupas dan dicuci bersih. Langkah 2, potong mangga menjadi 2, pisahkan dari bijinya. Langkah 3, masukkan ke blender, berikan gula dan susu kental manis. Langkah 4, beri air lalu blender. Langkah 5, siapkan gelas dan tuang jusnya dalam gelas. Langkah 6, jus mangga siap didistribusi. Ada tanggapan? Nggak ada. Kelompok 8 ada tanggapannya? Kelompok 1? Nggak ada. Semuanya sudah cukup? Oke. Berikan dong tepuk hebatnya untuk kelompok 5. Situasi yang dipilih membersihkan ruang kelas. Apa masalahnya? Ruang kelas yang kotor. Apa tujuannya? Membuat ruang kelas menjadi bersih dan nyaman. Contoh langkah-langkahnya. Langkah pertama, mengangkat kursi. Langkah kedua, membuang sampah yang terdapat di dalam gelas. Langkah 3, menyapu. Langkah 4, merokek. Langkah 5, menolak bendera. Langkah 6, memposisikan kursi dan meja dengan rapi. Nah, itulah langkah-langkah. Langkah-langkah apa? Langkah-langkah membersihkan ruang kelas. Oke, kalau cukup jelas, berikan dong tepuk kerennya untuk kelompok 8. Keren. Situasi yang dipilih memasak nasi goreng. Apa masalahnya? Bagaimana cara membuat nasi goreng? Apa tujuannya? Untuk sarapan pagi. Susun langkah-langkahnya. Langkah pertama, siapkan bahan-bahannya. Langkah kedua, masukkan sedikit minyak. Ketiga, masukkan nasi ke dalam wajan. Langkah keempat, tuangkan telur. Langkah kelima, masukkan bumbu dan diaduk-aduk. Langkah keenam, baru disajikan. Gambarkan algoritma kalian dengan simbol atau kata. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan kelompok 5 mau bertanya. Bumbu nasi gorengnya apa aja? Oke, bumbu nasi gorengnya apa aja? Kan Bumbu nasi goreng itu ya, bawang, bawang apa? merah, bawang putih, Ya. lalu cadiku, garam, cadiku ada bubuk kecap, Apa lagi? Ada yang bisa menambahi? bawang goreng. Ya? Oke, udah ada lagi? Kelompok 8, kelompok 2. Seru ini tentang nasi goreng. Ayo. Jangan keibu ke mereka. Berapa telur yang dimasukkan? Boleh 2, boleh 1, tergantung kita laparnya. Dah. Boleh, tergantung kebutuhan. Oke, penampilan kelompok 1 cukup. Berikan tepuk kerennya. Keren. Oke, silakan duduk. Berikutnya, kita melakukan refleksi, ya. Nih, lihat kembali LKS-nya masing-masing. Apa yang paling menantang saat menyusun langkah algoritma? Coba yang lain, ya. Iya, bagus, menyingkatkan kalimat. Kan langkah itu tadi, kalimatnya panjang-panjang kan? Ya, ketika kamu menyusun algoritma, langkahnya harus, kata kalimat-kalimatnya itu harus kamu persingkat namun tidak mengurangi makna. Jadi kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apakah langkah kalian bisa dilakukan orang lain dengan mudah? Bisa. Itulah hasil refleksi kita. Nah, sekarang kita masuk ke penutup. Sebelum kita tutup, simpulkan dulu. Tadi kita sudah memakai algoritma dalam menyelesaikan masalah. Jadi kesimpulannya apa? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yo, siapa? Yo, kalian anak-anak hebat. Ya, kesimpulannya. Yang lain dengar? Kita harus bisa berpikir komputasional agar bisa menyelesaikan masalah yang diselesaikan. Oke, bagus. Berikan tepuk kerennya dong. Keren. Jika tidak bingung saat mengerjakan tugas, maka kita harus berpikir komputasional.
Ya, jika bingung saat mengerjakan tugas, maka kita harus berpikir komputasional. Ya, gunakan langkah yang keempat, algoritma. 4 langkah itu, ya, bagaimana kamu membuat algoritma. Algoritma itu dipakai itu adalah untuk menyelesaikan masalah supaya masalahmu teratur dan efisien. Nah, kita sudah belajar hari ini. Ibu mau kamu buat di catatanmu. Kamu tuliskan satu hal baru yang kamu pelajari hari ini. M. Octavian. Ya, yang kuat bang, suaranya kuat. Lalu berpikir komputasional saat mengerjakan tugas atau hal lainnya. Oke, hebat ya. Kita sudah selesai belajar berpikir komputasional. Sebagai latihanmu di rumah, carilah satu permasalahan sehari-hari yang ada di rumah. Kemudian, buat langkah-langkah menyelesaikannya dan buat algoritmanya. Itu dikumpulkan minggu depan. Kumpulkan KKP-nya masing-masing, satu aja, ke depan kumpul. Lagi. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang berpikir komputasional sudah selesai. Terima kasih buat anak-anak ibu yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, aktif ya. Walaupun ada sedikit yang ketawa-ketawa, ya itu nggak masalah. Tapi pembelajarannya sudah luar biasa. Ibu ucapkan terima kasih. Nah, minggu depan kita masih ketemu lagi. Jangan lupa tugasnya yang hari ini dikumpulkan ya. Buat di agendanya supaya tidak lupa. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan kita sehat. Kita bisa bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Terlebih kurang ibu mohon maaf jika ada kata dan salah. Selamat pagi buat anak ibu semuanya. Pagi, Bu.